Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas teorema Pitagoras. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat mengetahui perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus pada segitiga siku-siku sama kaki, dan yang kedua adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Segitiga siku-siku khusus. Terdapat dua segitiga siku-siku khusus, yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Nah, segitiga siku-siku sama kaki yang ini ya, yang pertama. Kenapa dia sama kaki? Oke, kita lihat berarti di sini AB dan BC ini memiliki panjang yang sama dan dia juga memiliki sisi yang sudut yang ada di depan sisi BC. Ini kan sudut yang ada di depan sisi BC jumlahnya 45 derajat. Itu sama juga dengan sudut yang ada di depan sisi AB. Sudut yang ada di depan sisi AB itu adalah 45 derajat. Maka sisi AB dan sisi BC ini memiliki panjang sisi yang sama. Bisa kita sebut bahwa segitiga yang pertama ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian yang kedua itu adalah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat. Nah, yang ini 30 derajat. Jadi kenapa di sini 60 derajat? Bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Nah, ini sudah ada tanda siku, artinya dia bersudut 90 derajat. Dan sini sudah ada 30 derajat. 90 ditambah 30, 120. Supaya jadi 180, maka di sini 180 dikurang dengan 120. Hasilnya 60 derajat. Yang pertama segitiga siku-siku sama kaki. Pada segitiga siku-siku sama kaki, kedua kaki sudutnya sama panjang. Seperti tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di sini ada panjang AB dan BC ini adalah sama. Oleh karena itu, dengan memisahkan panjang kaki sudutnya satu satuan, maka panjang hipotenusa, ingat panjang hipotenusa ini adalah sisi yang ada di depan sudut 90 derajat. Ya, berarti yang jadi hipotenusanya ini adalah AC. Itu dapat ditentukan dengan teorema Pitagoras. Jadi tujuan kita di sini kita mencari perbandingannya terlebih dahulu ya. Untuk segitiga siku-siku sama kaki. Tadi kita misalkan bahwa panjang kaki sudutnya itu satu satuan. Nah, yang AB dengan BC ini kan adalah sisi yang sama panjang. Kita misalkan 1. Kita misalkan BC juga 1. Kenapa dia sama? Karena BC ini ada di depan sudut A, yaitu 45 derajat. Nah, berarti sama pula dengan panjang AB yang juga ada di depan sudut C, yaitu 45 derajat. Kemudian bagaimana cara mencari AC? Cara mencari AC di sini sudah disebutkan, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Berarti AC kuadrat sama dengan A1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti AC kuadrat sama dengan 1 tambah 1. AC kuadrat sama dengan 2. AC sama dengan pangkatnya hilang, maka di sini si 2 ini kita kasihkan akar jadi akar 2. Jadi AC ini adalah akar 2. Bisa kita simpulkan bahwa perbandingan segitiga siku-siku sama kaki bisa kita dapat bahwa di sini kan 90 derajat ya. Berarti perbandingan 90 derajat 45 derajat dengan 45 derajat ya. Kalau 90 derajat itu ini adalah akar 2. 45 derajat itu 1. 45 derajat yang satu lagi ini juga 1.
maka memiliki perbandingan seperti ini untuk segitiga siku-siku sama kaki. Nah, perbandingan ini yang perlu kalian ingat. Segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Tadi di depan sudah kita bahas sedikit. Jadi di sini ada segitiga ABC, diketahui adalah sama sisi. Sama sisi artinya panjang AC, panjang BC, dan panjang AB ini memiliki panjang yang sama. Kemudian dipotong dua bagian yang sama besar sehingga menghasilkan dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC, di mana kedua segitiga ini memiliki siku-siku di D, bisa dipahami dari gambar ini ya. Kemudian kita ambil, karena kedua segitiga siku-siku ini sama, kita ambil salah satu aja. Nah, ini kita ambil segitiga BDC, di mana sudut B ini 60 derajat, sudut C 30 derajat. Oleh karena itu, dengan memisalkan panjang sisinya dua satuan, maka panjang sisi CD bisa diketahui dengan menggunakan teorema Pythagoras. Segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi ya. Nah, kita misalkan dia ini adalah memiliki dua satuan. Jadi AC 2, kemudian BC 2, kemudian AB itu adalah 2. Maka kalau kita bagi, tadi kan kita bagi ya, yang ini adalah 1, ini adalah 1. Kemudian tadi kita ambil segitiga BDC, BD itu adalah 1, kemudian BC itu adalah 2. Maka yang kita cari adalah di sini panjang sisi CD. Kalau nyari panjang sisi CD berarti kita kuadratkan kemudian dikurang. Jadi 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 4 dikurang 1. Kemudian 3, jadi CD ini adalah akar 3. Nah, sisi CD ini adalah akar 3. Kesimpulan di sini adalah ada sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Oke, 90 derajat. Yang ini ya, depan 90 derajat itu adalah 2, 60 derajat ini adalah akar 3 ya. Yang di depan 60 derajat ini adalah akar 3. Kemudian yang ada di depan 30 derajat ini adalah 1. Nah, perbandingan untuk segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat ini memiliki perbandingan seperti ini. Jadi ada dua perbandingan yang perlu kalian ingat. Yang tadi yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki, dan segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Oke, supaya lebih paham lagi kita ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai A dan B pada bangun di bawah ini. Di sini sudah ada segitiga siku-siku ya. Di sini sudah ada sikunya, berarti dia berjumlah 90 derajat. Kemudian di sini ada 45 derajat, sudah otomatis adalah 45 derajat. 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat. Buat perbandingannya dulu. 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat. 90 derajat ini tadi memiliki perbandingan akar 2, 1, dan 1. Tadi memiliki perbandingan ini. Karena ini kuncinya untuk bisa menjawab nilai A dan B. Sekarang kita coba menjawab nilai A. A ini ada di depan 45 derajat, sedangkan 2 juga ada di depan 45 derajat. Sedangkan si B ini ada di depan 90 derajat. Oke, berarti yang di depan 90 derajat ini adalah B ya. Kemudian yang ada di 45 derajat ini adalah A, 45 derajat lagi itu adalah 2. Kita cari yang A-nya dulu. Berarti kita lihat perbandingannya dia memiliki 1. Kemudian yang ditanya adalah A, berarti 1 per A, satunya dari sini, perbandingannya 1 per A sama dengan, sekarang kita cari yang sudah diketahui. Kita cari yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui itu adalah ini. Perbandingannya sudah ada, panjang sisinya juga sudah ada. Berarti 1 per 2. Oke, tinggal dikali silang aja. 1 kali A jadi 1A atau A sama dengan 1 kali 2 itu 2. Ya udah. Jadi jawabannya A-nya sama dengan 2. Ini 2. Kemudian
Untuk mencari B bagaimana? Oke, sama. Berarti akar 2 per B, akar 2 per B sama dengan, nah yang diketahui aja nih, 1 per 2. Boleh sama, nggak apa-apa. Kita kalikan silang, berarti B kali 1 itu B, kemudian 2 kali akar 2, bukan akar 4, tapi ya udah 2 akar 2 ya 2 akar 2. Nggak bisa mereka kita kali. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai C dan D pada bangun di bawah ini. Ini sudah ada segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat. Berarti sudut yang belum diketahui ini sudah bisa kita tulis di sini adalah 60 derajat. Oke, kita langsung aja. Berarti perbandingannya 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Untuk 90 derajat ini memiliki perbandingan tadi adalah 2, kemudian 60 derajat ini adalah akar 3, 30 derajat ini memiliki perbandingan 1. Oke, sekarang kita ukurannya. Ini kan perbandingannya sudah, sekarang ukurannya. Di depan 90 derajat ini ada ukuran 2, kemudian di depan 60 derajat ini ada si C, kita tulis, kemudian yang ada di depan 30 derajat ini adalah D, ya, tuh, D. Oke, sekarang yang ditanya adalah si C, berarti si akar 3, berarti si akar 3 per C sama dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah ini ya, berarti 2 per 2. Oke, kita kalikan silang, maka C kali 2 itu 2C, kemudian 2 kali akar 3 tadi tetap ya 2 akar 3. C sama dengan 2 akar 3 per 2. Maka C sama dengan, ini kita bisa habiskan, berarti C ini adalah akar 3. Maka C ini adalah akar 3. Ya. Kemudian bagaimana untuk mencari D? Sekarang kita cari D. D ini adalah berarti 1 per D sama dengan yang diketahui 2 per 2. Maka kita kali silang, 2 kali D itu 2D sama dengan 2 kali 1 itu 2. D sama dengan 2 per 2. Maka D ini sama dengan 1. Ya, berarti panjang C itu sama dengan akar 3, panjang D itu sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Sebuah segitiga PQR dengan sudut PQR 45 derajat. Ini PQR ya. P, baca sudut itu seperti ini. P, QR. Jadi sudut ini adalah 45 derajat. Kemudian sudut SPR. SPR. Jadi P ini, sudut P ini 30 derajat. Nah, kemudian dengan panjang QR. QR ini adalah 6. Tentukan PQ dan PR. Yang ditanya adalah panjang PQ dan PR. Di sini sudah ada dua segitiga siku-siku, yang kiri dan kanan. Yang kiri ini segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut 45 derajat. Kemudian kalau segitiga PSR ini segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Kita fokus ke segitiga QRS. Oke. Berarti kita buat perbandingannya terlebih dahulu. Ini ada 90 derajat, 45 derajat, dan di sini berarti 45 derajat ya. Ini 90 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Untuk perbandingannya 90 derajat akar 2, 1 dan 1. Yang kita tanya ini adalah panjang QS. Di depan sudut 90 ini ada 6 cm. Kemudian di depan sudut 45 itu ada RS dan QS ya. Sekarang kita coba cari QS atau RS, sama aja karena dia RS dan QS ini akan memiliki panjang sisi yang sama. Oke, kita cari salah satu aja, RS atau QS. Oke, yang ditanyakan itu adalah RS, berarti 1 per RS
sama dengan yang diketahui itu adalah akar 2 per 6. Kita kalikan silang, berarti RS kali akar 2 itu akar 2 RS. Ya, di sini saya akan pelan-pelan cara menghitungnya. 6 dikali 1 itu 6, maka RS sama dengan 6 per, kan? 6 kita bagi dengan akar 2. Nah, RS sama dengan 6 per akar 2. Nah, di sini penyebutnya dalam bentuk akar. Kalau misalnya penyebutnya dalam bentuk akar ini, berarti penyelesaiannya belum selesai. Kita harus sederhanakan lagi, ya. Karena dia penyebutnya akar 2, berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Kalau nanti penyebutnya akar 5, berarti kita kalikan akar 5 per akar 5. Jadi seperti itu caranya. Kemudian coba kita sederhanakan. 6 dikali akar 2 itu 6 akar 2 per akar 2 dikali akar 2 itu adalah akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Atau mau lebih gampangnya itu adalah akar A. Kalau kita kalikan dengan akar A itu hasilnya A. Maka akar 2 kita kalikan dengan akar 2 itu hasilnya 2. Seperti itu. Ya, lebih cepatnya. 6 bagi 2. Ini bisa dicoret 6 dibagi 2 hasilnya 3 akar 2. Maka si RS ini adalah 3 akar 2. Jadi secara otomatis panjang QS juga 3 akar 2. Panjang RS itu sama dengan panjang QS sama dengan 3 akar 2. Ini 3 akar 2, ini 3 akar 2. Sekarang fokus pada segitiga PRS. Di segitiga PRS kita buat dulu karena di sini 90 derajat, di sini 60 derajat. Maka kita buat 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Untuk 90 derajat ini ada 2 akar 3 sama dengan 1 gitu ya perbandingannya. Untuk di depan 90 derajat ini ada panjang sisi PR. Kemudian di depan sudut 60 ada panjang sisi PS ya. Ini kan PR, kemudian PS. Kemudian di depan sudut 30 derajat ini ada 3 akar 2. Kita bisa cari PS dulu. Akar 3 per PS sama dengan 1 per 3 akar 2. Kita kali silang, PS kali 1 ya PS, berarti 3 akar 2, kita kalikan dengan akar 3. PS sama dengan, nah kalau bentuknya seperti ini, perkalian akar, akar dengan akar bisa kita kalikan. Akar 2 kali akar 3 hasilnya akar 6, berarti 3 akar 6. Maka si PS ini 3 akar 6. Oke, PS sudah ada 3 akar 6, QS sudah ada 3 akar 2. Maka panjang P ke Q tinggal dijumlahin aja. 3 akar 2 ditambah 3 akar 6. Bisa dijumlahin nggak? Nggak bisa. Berarti sudah sampai sini. Kenapa kok nggak bisa? Karena akarnya beda. Jadi kalau dalam penjumlahan, dalam bentuk akar, kalau akarnya tidak sama, berarti tidak bisa dijumlahkan. Beda dengan kalau perkalian. Kalau perkalian, akarnya beda, tak bisa kita kalikan. Kita next ke PR ya. Jadi 2 per PR sama dengan 1 per 3 akar 2. Oke, PR kali 1 PR sama dengan 3 akar 2 kali 2. PR sama dengan 3 akar 2 kali 2. Nah, berarti si 3 yang kita kalikan dengan 2. Karena si 2 ini kan nggak ada akarnya ya. 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi 6 akar 2 cm. Ini juga cm. Seperti itu. Bisa dipahami. Jadi nanti kalian bisa pahami pelan-pelan untuk materi perbandingan segitiga khusus ini. Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.